Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia insyaallah, majelis yang di dalamnya kita mempelajari bagaimana kita bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis kita majelis berbahasa Arab. Ya, mengapa demikian para jamaah sekalian? Ya, tentu bahwasannya kita faham ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk umatnya, untuk hambanya, yaitu para kita semuanya, para manusia ini, maka di sana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah risalah suci, sebuah kitab suci yang Allah menurunkannya dengan bahasa Arab. Dan untuk itu, kalau kita ingin secara langsung memahami apa yang Allah inginkan dari kita, maka tentunya kita harus bisa memahami bahasa yang Allah gunakan untuk menyampaikan pesannya kepada kita, yaitu dengan bahasa Arab tersebut. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi hal yang sangat mulia apabila kita menempatkan diri kita untuk bisa belajar ilmu bahasa Arab ini, sehingga kita bisa memahami apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Ya, kita sekarang ada di jilid yang pertama, kita masuk pelajaran yang ke-15 dan kita sudah menyelesaikan latihan sampai latihan yang kedua. Nah, berarti sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang ketiga. Ya, silahkan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 89. Nah, halaman 89 ya, baris yang keempat dari atas ya. Nah, yang belum punya buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Nah, baik, kita baca perintahnya dari latihan yang ketiga ini. Di sana perintahnya adalah hawil. Ya, hawil ad-dhamir fi kullin minal jumalil atiyah kama huwa muwaddahun fil misal. Ubahlah ad-dhamir, kata ganti, pada masing-masing kalimat berikut ini, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam contoh. Nah, coba kita lihat contohnya. Misal, aina baitukum ya ikhwanu. Nah, di mana rumah kalian wahai saudara-saudara laki-laki. Nah, coba perhatikan di situ kata gantinya ada apa, atau domirnya apa yang ada di kalimat tersebut, yaitu kata kum, ya, kalian. Jadi di manakah rumah kalian? Maka di situ menggunakan kata ganti atau domir kum. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara laki-laki. Nah, kemudian di sini diubah, domirnya diubah dari kum menjadi kunna. Kum menjadi kunna. Nah, maknanya apa? Berarti dari laki-laki, kalau kalian, kum itu kalian laki-laki, kunna menjadi kalian perempuan. Nah, sehingga di situ berubah menjadi aina baitukunna ya akhwatu, wahai saudari-saudariku perempuan. Ya, di manakah rumah kalian wahai saudari-saudariku perempuan. Intinya mudah saja, bahwasanya yang diubah dan domirnya, kata gantinya. Kata gantinya yaitu kum menjadi kunna, ya, yang kum diubah menjadi kunna, kemudian ikhwan, saudara-saudara laki-laki, ya, berubah menjadi, karena domirnya berubah menjadi perempuan, kunna, dari kum menjadi kunna, maka sapaannya dari ikhwan, saudara-saudara laki-laki, juga berubah menjadi saudari-saudari perempuan, sehingga ikhwanu berubah menjadi akhwatu. Nah, gitu saja untuk latihan ini. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, ya, sambil di pause videonya, dikerjakan. Kalau sudah selesai kita lanjutkan dengan pembahasannya. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Sekarang kita bahas ya
latihan-latihan dari latihan ketiga ini. Yang pertama, ya, aina akhukum ya ikhwanu? Ya, di manakah saudara kalian wahai saudara-saudaraku laki-laki? Ya, berubah domirnya menjadi kum menjadi kunna ya. Sehingga berubah menjadi kalimatnya aina akhukunna ya akhwatu. Ya. Di manakah saudara kalian wahai saudari-saudari perempuan? Yang kedua, aina madrasatikum ya ikhwanu? Ya, di manakah sekolah kalian wahai saudara-saudaraku? Nah, maka kemudian diubah menjadi perempuan menjadi aina madrasatikunna ya akhwatu? Di manakah sekolah kalian wahai saudariku? Nah. Baik, selanjutnya nomor 3, mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Kapankah ujian kalian wahai saudara-saudaraku? Ya, maka diberubah menjadi perempuan, domirnya menjadi mata ikhtibarukunna? Ya, kapan ujian-ujian kalian ya akhwatu wahai saudari-saudari? Yang keempat, ya, ahadza ammukum ya ikhwanu? Ya. Apakah ini paman kalian wahai saudara-saudaraku? Ya, maka di sini kata ganti domirnya berubah menjadi perempuan menjadi ahadza ammukunna ya akhwatu. Nah, apakah ini paman kalian wahai saudari-saudari? Nah, yang kelima, abaitukum qaribun ya ikhwanu? Ya, apakah rumah kalian dekat wahai saudara-saudaraku? Nah, maka kalau diubah menjadi perempuan, abaitukunna ya, abaitukunna qaribun ya akhwatu. Ya. Apakah rumah kalian dekat wahai saudariku? Nah, perhatikan di sini, qaribun tetap tidak berubah, bukan berubah menjadi perempuan, bukan berubah menjadi qaribatun, tetap menjadi qaribun. Kenapa kok tetap qaribun? Ya karena dia menjadi sifat dari bait ya, bait bukan dari orangnya, bukan kata gantinya. Ya, sehingga baitun qaribun. Nah, seperti itu. Nah. Baik, yang keenam. Ya. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu? Ya. Di bulan manakah ya ujian kalian wahai saudara-saudara laki-laki? Ya, maka jawabannya adalah ketika diubah menjadi perempuan, maka dia berubah menjadi fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwatu. Nah, jadi di bulan manakah ujian kalian wahai saudari-saudari? Baik. Ya, alhamdulillah itu selesai kita latihan yang ketiga, mudah ya. Insyaallah latihan yang keempat. Nah, latihan yang keempat ini butuh ketelitian. Ya, latihan yang keempat ini kita baca perintahnya dulu. Ya, perintahnya adalah ya. Fil amakin al-khaliyah, fil amakinil khaliyati fima yali dhamiran munasiban lil mukhatab. Ya, anta, antum, anti, antunna. Nah, perintahnya adalah letakkan pada tempat-tempat yang kosong atau titik-titik itu ya. Fima yali berikut ini dhamiran munasiban, kata ganti yang sesuai, kata ganti yang pas ya. Lil mukhatab, untuk mukhatab itu adalah orang yang diajak bicara atau orang kedua dalam bahasa kita. Nah, apa aja pilihannya? Bisa anta, ya anta itu untuk satu orang laki-laki. Antum, ya untuk banyak orang laki-laki. Anti, satu orang, ya untuk perempuan. Antunna, ya satu orang banyak orang untuk perempuan. Sehingga anta atau kamu, antum kalian. Anti juga kamu untuk perempuan, antuna juga kalian untuk perempuan. Nah, silakan ini dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini dengan memasukkan kata-kata ini ke dalam titik-titik yang ada. Nah, di nomor 6, ya nomor 6 itu titik-titik setelah A ya. A titik-titik bintul mudarrisi. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sambil di pause dikerjakan. Nah, kalau sudah selesai, ya kita bahas jawaban dari latihan yang keempat ini. Baik. Sambil dicocokkan jawabannya ya, sudah dikerjakan tadi. Nah, yang pertama, A titik-titik muslimun. Apakah titik-titik muslimun? Seorang muslim laki-laki. Jawabannya apa? A anta. Apakah kamu?
A anta muslimun, apakah kamu seorang muslim laki-laki? Nah, tapi yang kedua, a titik-titik maridotun. Apakah titik-titik ya seorang perempuan yang sakit? Ya, karena ada tak marbutah maka dia perempuan. Maka ini titik-titik apa? Yaitu anti, ya. A anti maridotun, apakah kamu ya? Apakah kamu seorang perempuan yang sakit ya? Apakah kamu maridotun ya? Seorang perempuan yang sakit. Ya. A anti ya. Baik, yang ketiga, a titik tobibatun ya. Apakah titik para dokter perempuan? Nah, jawabannya apa? Yaitu a antunna ya. Apakah kalian para perempuan itu dokter perempuan. Jadi a antunna. Baik. Yang keempat, a titik tujarun. A titik tujarun. Apa jawabannya? Yaitu antum. Nah, antum, apakah kalian laki-laki para pedagang? Yang kelima, a titik bintul mudarrisi. Apakah titik ya putrinya Pak Guru? Ya. Jawabannya apa? Itu jawabannya adalah anti ya. A anti bintul mudarrisi. Apakah kamu seorang putrinya Pak Guru? Nah. Baik, yang keenam, a nuqtah akhwatu Abbasin. Apakah titik ya saudarinya Abbas, saudarinya Abbas. Maka di sini apa? Jawabannya yaitu antunna ya. Antunna, apakah kalian saudarinya Abbas? Terakhir, yang ketujuh, nuqtah tullabun. Apakah titik ya para siswa? Ya, maka di sini yang pas apa? Ini para siswa laki-laki ya. Para siswa laki-laki, ya jawabannya adalah antum. Jadi antum tullabun, apakah kalian itu para siswa laki-laki? Baik, alhamdulillah para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya selesai kita dari dua latihan ini. Ya, latihan yang ketiga dan latihan yang keempat. Nah, dari sini, dari dua latihan ini, kita sudah bisa mengenali ya lebih sering tadi tentang kata ganti ya, domir untuk kalian ya, untuk kalian baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ada kum dan kunna. Demikian juga di latihan yang keempat, kita sudah bisa mengenali apa kata ganti orang kedua yang pas, yang bisa kita yang bisa kita sampaikan kepada orang yang kita sapa tersebut. Nah, jadi kalau satu laki-laki itu apa, dua banyak laki-laki itu apa, atau jamak laki-laki, kemudian satu perempuan apa, dan ketika banyak perempuan itu apa yang kita gunakan. Nah, baiklah para pemirsa, ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Ya, sekali lagi kita terus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, keistiqomahan, dan juga diberikan kelancaran dalam kita belajar bahasa Arab ini. Semoga dengan ini semuanya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah semakin ridho dengan kita. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.